Enggak ya. Jadi neogenik, ingat ya. Bukan neogenik. Kalau neogenik nanti beda lagi. Pakainya McKenzie ya. Nah, kalau William konsepnya apa tadi? Kemarin? Tulang belakang. Konsepnya? Kontraksi. Konsep latihannya apa? Iya. Tujuan dong. Tujuan dong itu. Boleh? Oh, nggak mau sama ini. Ih, bener-bener ini. Kenapa enggak yang Konsepnya adalah penguatan otot abdomen. iya. Karena orang sakit pinggang itu rata-rata ininya lemah ya. Terus dulu apa-apa tapi harus kuat. Terus itu penguatan otot abdomen. Ya. Belum tentu yang kecil itu kuat, belum tentu juga. Jadi intinya apa? Abdomennya kuat, otot ini gluteus kuat. Otomatis apa? Dia kan bisa COG-nya itu lebih Luas. ya, kebetulan orang yang kayak saya ini kejadiannya resiko sakit pinggang meja ini kan tinggi ya, karena berat badan sudah ke arah depan kayak orang ibu hamil ya, otomatis kan ke depan, otomatis kan pengurutan dari apa otot back muscle-nya. Back muscle itu apa? Erector spine gitu. Otomatis mempertahankan. Tak mungkin orang hamil kan gini ya, tak mungkin. Mesti kan otomatis. Sehingga ototnya bekerja lebih. Paham ya? Ini harus tahu loh analisisnya. Kenapa harus dilatih ototnya Pak? Karena semakin ini otot abdomennya kendor, otomatis COG akan lebih ke depan. Karena COG manusia itu normalnya kan di S2, depannya sedikit, itu 2 cm. Paham ya? Jadi ditarik dari kepala sampai ini ya. Ini alignmentnya itu ini. Kalau ditarik namanya alignment. Alignment itu adalah garis yang ditarik vertikal. Jadi kalau miring seperti ini ya, ini dari kepala sampai sini. Nah ini melewati S2 2 cm pas. Sehingga kalau misalkan ini ada perubahan gendut ya, atau kendor, karena pasti namanya usia, namanya 35 ke atas itu pasti akan terjadi namanya degenerasi, perubahan berat badan, ya. Sehingga otomatis akan cenderung apa? Condong ke depan, maju kan. Nah, back muscle ini mempertahankan supaya tegak. Sehingga otot ini apa? Akhirnya terjadi apa? Spasme. Ceritanya begitu. Paham ya? Saya kan D4, jadi bisa tahu analisisnya. Bisa menjelaskan ke pasien. Bu, Pak, Mbak, ini Anda kebanyakan duduk atau mungkin pekerjaannya orang mencangkul misalnya. Kan ini nahan terus ya nggak? Atau angkat angkut di pabrik. Nih, walaupun cuma ringan tapi kan posisinya adalah membungkuk terus. Sehingga kerja dari otot-otot erector spine atau istilahnya back muscle namanya. Itu spasmo. Sehingga apa? Prinsipnya ininya dikuatin, abdomennya, ininya diulur. Itu dua itu. Sehingga gerakannya harus mencakup itu. Kalau tidak ada itu berarti kurang tepat. Baik ya. Oke. Tadi saya sudah lihat. Oke, gimana nanti besok lagi kalau ngelatih jangan handphone gini. Jadi kita harus fokus ke pasien. Ya. Pasien itu bahkan jangan jadikan sebagai objek. Objek itu bisa mainan kan. Tapi subjek kita betul-betul ada interaksi. Kalau pakai matras ya kita duduk seperti ini ya, posisinya seperti ini ya kan. Kalau di atas berarti kan kita harus di samping pasien. Oke baik, ini kita berikan instruksi dulu. Ya, kalau Anda nanti kan bisa. Ini posisinya adalah kalau 1 sampai dengan 4 itu seperti ini. Harus nekuk. Ya. Walaupun posisi ini seperti ini ya awalnya, tapi posisi awal sebelum melakukan latihan adalah harus. Dan seberapa Pak? Ini relatif karena ada yang panjang, tungganya berbeda-beda. Yang penting ini napak ya. Kemudian ini bisa nyaman. Oke baik, ini yang utama. 1 sampai 4 harus wajib. Misalkan mau istirahat gimana? Ya udah istirahat lonjor.
Tapi udah mau aib lagi, mau gerakan lagi, ya udah tekuk dulu. Supaya apa? Pinggangnya aman. Maka kalau ada yang setupnya seperti ini, karena ada tuh, coba setup. Ya. Nah seperti ada tuh. Nah ini memang kalau masih muda nggak apa-apa. Tapi kan tekanan intra abdomennya tinggi, sehingga cenderung akan ya regenerasinya cepat. Sehingga lebih aman apa kalau Anda setup ya begini. Ini ilmu loh ya. Kalau dulu saya tidak tahu nih. Saya sebelum masuk fisioterapi ya caranya. Karena nanti bisa cedera, entah itu tulang ekornya atau di daerah apa istilahnya pada perutnya ya. Ya karena olahraga kan bisa seperti itu. Ya. Oke, baik. Kemudian ini yang pertama adalah kalau misalkan pasien itu nanti caranya bagaimana? Supaya yang pertama adalah ini. Jadi kalau misalkan pasien untuk mengetahui benar tidaknya jangan cuma begini ya. Tadi apa ya? Awal dari sini ya. Teriak. Ini di bawah ini kalau saya coba ya tekankan tangan saya ke bawah ya. Nah, itu sudah benar. Seperti ya gerakannya ya. Ceknya gampang. Kalau misalkan kontraksi ya tekan udah ini aja. Jangan nanti orang dulu ya. Kita harus kontaknya harus apa? Yakin. Jadi ininya tekan dulu baru kontraksikan ya. Ya tekan ke bawah. Tekan ke alas ya. Tekan lagi. Kuat ya. Jadi ini bisa didorong. Dorong seperti ini. Kita tekan, oke, tahan 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin 1 sampai ini kita bisa hitung ya. Tidak terus hitung terus. Nanti itu dalam hati. Bisa atau mungkin ini sebagai motivasi. Mas, ngantuk? Belakang. Tidak dong? Tidak, Pak. Pagi-pagi minta ganti orang ngantuk ya. Ya, oke, baik. Lanjut aja. Simpel aja saya nyuruh. Ini terus kemudian apa? Tekan dulu. Yang kedua, tekan, angkat kepala. Oke. Sampai ini dagu nyentuh dada kalau bisa. Atau lihat ini, coba lihat. Ya, oke, 5 detik. Relax. Kira-kira jedanya berapa lama antara gerakan 1 sama 2, Pak? Jadi kira-kira lah. Jangan langsung cukup, tekuk angkat. Yuk. Cukup. Angkat lagi. Enggak gitu ya. Ya paling enggak 5-10 detik lah ya. Ya orang sakit pinggang beneran ya gitu ya, nyaman, yang penting nyaman, relax ya. Kan waktu praktek kan ini apa misalkan kontraksi itu tahan apa 1 tahun? Enggak, bebas, jangan tahan apa. Oh tetap ya, ya. Yang penting tekankan dulu. Prinsipnya ya urutannya tekan lumbarnya ke alas. Itu dulu baru angkat. Jangan kadang kan begini langsung coba angkat langsung angkat. Nah ini salah. Jadi tekan dulu urutannya, selalu tekan ya, angkat kepalanya ya, tahan, cukup. Jadi kita kalau instruktur bisa aja hitung atau mungkin dalam hati itu meningkatkan motivasi. Nanti 5 detik ya dihitung seperti itu 10 kali. Nah terus lanjut nomor 3. Ya, coba tekan dulu ke arah bawah lumbarnya. Terus ini satu tangan, satu yang kanan dulu angkat. Ini gerak lambatnya dulu ya. Angkat terus langsung diikuti. Tangan kita bantu. Jangan begini. Yuk angkat. Kita itu membantu. Instruktur itu membantu, membimbing. Cukup. Coba nanti angkat, ya tekan dulu lumbarnya, angkat ke atas, angkat kembali ke bawah. Barang tarik ya seperti ini, tangannya begini, jangan begini, kurang kuat ya. Tadi kan begini, oke, di bawah gini kan, nah enggak, jadi bawah. Ini stretching lutut sama ini hip berbarengan, dan ini harus bareng, karena ada di McKenzie ada yang seperti ini, mirip, kalau orang lihat mirip, cuma ini berbarengan. Karena apa harus bareng? Coba angkat bareng. Ada kontraksi otot perut. Kalau yang McKenzie tidak. McKenzie ini dulu tarik, stretching, baru angkat kepalanya. Loh, sama toh ya? Beda Pak, beda. Yang membedakan apa? Kontraksi perutnya beda.
Karena pada saat ini berbarengan itu kontraksinya maksimal. Tarik, kalau perlu apa? Dekatkan lagi. Ya mungkin kalau 1-2 kali jangan dipaksa. Ya, lagi tarik, nanti naik lagi ya, tambah lagi. Ini jangan sampai naik ya, santai aja. Oh, ini kaku ini punggungnya. Nah, nanti habis latihan ini paling tidak minimal ada latihan untuk pribadi. Ya, rata-rata latihan. Ya, kalau biasanya punya pegel, ya kemeng ya udah ini dilatih di rumah. Ya, ini 10 kali. Jadi nanti kita bisa naikkan dulu. Kalau misalnya nggak ada loh, pasien ya coba diangkat, nggak bisa, malah gini. Wah, gini. Karena apa? Perutnya kegedean gitu. Besaran. Gitu ya. Udah pelan-pelan aja sebisanya dulu. Nah, nanti naik pelan-pelan ya. Toleransi pasien. Ingat, garis bawah toleransi pasien. Oke, nanti kita tambah lagi. Kita naik, pegang nih di tengkuknya, jangan dijambak ya. Ya, oke, baik. Gantian nanti 10 kali, gantian yang kiri. Oke? Ya. Itu waktu kita angkat ke atas tuh, yang satu lagi tuh posisinya tetap, iya, stabil. Nah, yang keempat ini barengan, maka sama ini sahabat, ini bareng sama. Maka ini harus dulu kok, udah ini dulu Pak. Ya ini kan dari yang ringan dulu. Ya enggak? Grade-nya itu loh Pak. Grade tahu? Ya kan? Barengan, langsung sambut, ya barengan. Ya ini yang kadang sok junjing-junjing itu ya. Karena ya enggak pernah orang otot perutnya kenceng. Yang penting gerakan 1, 2, 3 itu jangan terlalu dipaksa. Anda paksa langsung besok nangis orang latihan. Ya, oke. Timburi-timburi ini tak anu nanti. Belakang harus bisa. Laki-laki itu di depan, jangan di belakang. Ya, pemimpin ya. Nanti kalau yang bisa itu kalau enggak ngajari yang ya. Bersedia gimana tuh? Nah, bersedia kan begini, siap. Nah, begitu kan siap. S-grade itu adalah posisi starter run position ya. Ini harus ini stabil, ini harus stabil dulu. Posisi seperti ini, tegak. Nah, ini sebenarnya mobile. Ya, posisinya seperti ini. Nah, ini tekankan ke atas punggungnya, terus kencengkan. Ya seperti ini. Jadi kayak apa? Gendut ini. Kayak kalau yang pilates itu gerakan namanya cat ya. Cat stretch namanya. Jadi kalau kucing mulai itu kan gini. Ya, tahu kucing mulai. Nah, seperti itu. Nah, jadi didorongkan punggungnya arah. Kalau tadi kan di atas. Tapi sambil ini, jadi gini mobile ini. Tekuk 5 detik, tekuk 5 detik. Jadi sambil kontraksi juga. Bisa dipahami ya. Mungkin kalau belum terbiasa kayak ini, ya. Coba ini orangnya. Ini tegak, ini harus kencang, stabil gini ya. Oke, baik. Jadi ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ini diangkat gini bisa. Paham maksudnya? Tidak kaku. Yo, kalau misalkan begini ya angkat ke atas. Nah, angkat ke atas. Ya, 1, 2, 3, 4. Jinjit boleh, enggak ya boleh. Yang penting ada kontraksi perut. Sama ini ngumpul. Ya. Nanti Pak, ininya mendorong atas juga Pak? Ya, kayak gini loh tadi yang gerakan ini tadi loh. Kalau ini tadi kan ditarik dengan tangan. Kalau ini dengan mungkin dengan tolakan jinjit ya. Oke, bisa. Sekarang yang keenam. Nah, saat yang berdiri ini memang nanti di sana aja yang ada ini di singgah. Ini gini, posisinya adalah saya listrik ya. Rata dulu. Jangan sebagian, ini kan nggak ada ya. Ini kan satunya nggak kena tembok. Jadi harus rata dulu tembok.
Ya, oke, baik. Terus ini yang terpenting, ujung tumitnya ini 10 sampai 15 cm di depan tembok. Ya, oke. Nah, seperti itu kayak senden gitu loh. Nunggu bis, nunggu busway seperti ini, nunggu ceweknya, pacarnya begini ya. Nah, ini yang kita bisa lihat sendiri, ya. Nah, terus ini jangan di belakang pantat, di samping gitu. Nah, gerakannya sama, prinsipnya adalah ini buat kata dulu cekungan pada perut. Tekan dulu, tekan, ya. Kalau tidak bisa ya Anda bantu dengan ini, distimulasi dengan telapak tangan Anda. Tekan, tekan, ya. Terus ini. Nah, caranya sama. 5 detik, ya, 5 detik. Oke, ya lagi. Tekan dulu, jangan langsung gini. Tekan dulu, kencangkan perutnya. Ya, oke, urutannya begitu. Yang Pak ini berapa tinggi Pak? Karena lengkungnya orang kan beda-beda. Ada yang lordosis banget, ada yang mungkin kalau yang biasa mungkin cukup segini aja dah nih. Tapi ada yang terpenting jangan bungkuk ininya. Ini harus rapat. Jangan begini, gini bungkuk. Nah, malah gini lumbalnya nempel, punggungnya lepas, jangan. Jadi ini adalah sebagai koreksi postur juga. Bagus ini buat koreksi postur. Ya, ini yang William biasa. Nah, ini saya langsung aja praktekkan yang William versi Mancini. Mancini itu kalau tadi yang William biasa itu posisinya sama. Kalau tadi hanya menekankan ke alas ya. Jadi kurva lumbalnya itu ditekankan saja ke lumbal. Tapi kalau yang versi Mancini tambah dengan pelvic tilting. Jadi bukan ngangkat pelvic. Kalau ini kan pelvic tilting bukan begini ya. Jadi kayak apa? Nekankan ini, putar ya. Tekan dulu pinggangnya, terus ini. Jadi angkat sedikit pantatnya. Lah kalau tidak bisa ya kita sebagai instruktur memberikan arahan. Oke, ulangi, ini sudah benar. Tekan dulu, putar sedikit. Nah, sudah seperti ini. Ini Mancini. Kalau Mancini awal William tadi tidak ada, jadi agak ngerutkan pantat. Ya. Jadi betul-betul apa? Terjadi pengulurannya maksimal pada kurva lumbal. Karena sakumnya dengan pelvic tilting itu ini harus digambar nih, digambar yang apa? Saya ini ada, kan ada ini. Kalau yang Mancini ya apa? Dia biasa kan tekan aja biasa. Tapi yang Mancini modifikasi, tambahin pelvic tilting, sehingga sakrum itu juga terulur, lebih maksimal ya. Baik. Untuk dosanya sama 5 sampai 10. Kalau di sini ada 10 ya. Jadi misalkan yang sudah terlatih ya bisa 10 detik. Menurut Mancini ya. Kalau bilang cukup 5 saja ya. Kemudian yang B sama single to chest ya namanya. Kalau tadi yang William ke berapa? 3. Itu aja. Mau single to chest sama dengan yang prinsipnya sama. Tekan dulu, tekan ke bawah dulu, angkat satu, langsung disambut, tidak telat. Lagi, tekan dulu perutnya, bukan ngeden masalah, tekan dulu, kelihatan nanti ya. Yuk, nah seperti ini. Ini namanya single to chest. Nah, kembali. Sama namanya 3. Kalau yang ketiga namanya double knee, itu yang keempat. Ya, ini menurut Mancini. Jadi urutannya seperti itu. Terus ini selanjutnya adalah partial. Nah, ini yang partial ini berarti William yang nomor 2. Menurut Mancini kan urutannya itu, ya. Jadi seperti ini. Ini tangannya di perut. Sebagai lokalisir ini kontraksi versi Mancini ya. Kemudian tekan ke bawah dulu, angkat. Enggak diangkat ini aja. Partial kok. Partial
partial sit up. Jadi bukan sampai dengan angkat baunya terangkat, enggak. Jadi bau tetap angkat. Jadi kalau bisa malah dagu nyentuh dada sambil lihat ini lutut. Oke, baik. Yang keempat itu, kelima, ini ada tambahan nih menurut Mas ini namanya hamstring stretch. Karena diketahui bahwa kalau orang sakit pinggang myogenik itu hamstring juga terjadi pemendekan. Kalau tidak percaya, kalau orang sakit pinggang itu gini mesti kesulitan. Lagi orang muslim mau rukuk, aduh. Ini kemarin baru dapat pasien sore kemarin ini habis dari sawah terus kemudian habis kemarin ini kecetet kan karena satu ototnya enggak. Ini nggak bisa nih, ini udah maksimal. Otomatis kan harusnya kan full. Orang maksimal kan seperti ini kan harus bisa nyentuh kan, iya nggak? Kalau cuma gini ya berarti kan kurang. Karena kan diajari RM kemarin. Nah, baik. Prinsip dari Mas ini ada namanya hamstring stretch. Jadi stretching pada hamstring. Wah ini enak banget ini. Artinya apa? Stretching lumbar, stretching hamstring. Posisi seperti ini. Kemudian tangan di samping. Salah satu ya, mau kanan mau kiri bebas ya. Ini kanan dulu aja biar terbiasa. Angkat langsung gini, gerak lambatnya seperti ini. Angkat, lurus, lutut harus lurus. Jangan begini tadi, tidak. Karena ini untuk stretching hamstring. Angkat, terus disambut dengan tahan. Kepala tidak ngangkat, partial. Karena ini cirinya ada stretching. Saya usahakan ini. Pak, ini kalau ini gimana ya? Sama aja harus. Kalau bisa cuma segini, segini Pak, ya udah segini dulu. Nanti naik kan gitu. Oh enak banget tak? Lorong. Di bawahnya harus tetap nyampe perbet ya? Yang mana? Iya, satunya lurus. Jadi nggak boleh kan? Ya, kalau gini kan beda Mas. Kalau tekuk Mas, tekuk. Kalau ini tuh tekuk kan. Nah, angkat. Terus sarapan dulu Bang. Belum. Nah, kalau enggak terasa Bang. Bapak, maksud saya kan artis bagi tulisnya. Iya. Kan ada kan kita bantu ngangkat juga Pak. Ada pasien tuh yang beli ikut naik gitu Pak. Ya enggak ada, sopo pasien. Tadi kan gitu Pak. Nah, tapi salah, makanya itu benar kan. Nanti tidak refleks ini. Karena kan ini pendek. Kalau pendek kan dia mesti yang kompensasi ya Mas. Yang penting ini lurus lututnya. Kadang cuma segini aja. Aduh sakit, ya wes segini aja. Tapi sambil ditarik. Jadi harus tambah sedikit gitu. Gerakan 1 sampai 3 usahakan jangan dipaksa. Nanti kram. Cedet nanti ya. Oh, kamu buru-buru terapisnya lo Pak, serius Pak ya. Baik. Ini yang stretch. Nah, ini yang selanjutnya yang ke-6 ya. Itu static atau back cycling ya. Jadi disebut ada back cycling itu penguatan atau perut full. Nah, ini bagus buat Anda yang otot perutnya kurang baik dan mungkin sering dysmenorrhea ya, ini latihannya ngene ya. Karena tahu kontraksi. Kalau cewek itu biasanya rata-rata bulanan dysmenorrhea ada kan. Harus obat. Obatnya kontraksi aja pada saat tidak dysmenorrhea. Ya, cowok kan tidak pernah dysmenorrhea ya. Karena otot perut itu kalau tidak pernah kontraksi, uterusnya kan gampang tekan ya. Ya pada saat pas bulanan itu kan dia kontraksi, kan jadinya di situ. Yo harus bisa terapi. Kita itu intinya gini, fisioterapi itu memberikan apa istilahnya? Ya bukan mengobati, kalau mengobati kan dokter ya. Kita menyembuhkan tanpa obat. Iya. Mengembalikan fungsi tanpa obat, ya kan? Kalau obat kan kita bukan ranah kita. Nah, saya slogan saya biasanya sembuh tanpa obat. Keren loh. Orang biasa Pak cocok ya udah jadi pasien kan. Gimana Pak tanpa obat? Nah, kan
dengan terapi kan. Oke, baik, cyclingnya seperti apa? Ini tangan di samping ya, tidak di perut, tapi di samping seperti ini. Atau mungkin bisa aja kalau di perut untuk melokalisir kontraksi ya. Cuma kalau di perut nanti dia mengganggu ini cara ininya. Mungkin lebih baik, lebih maksimal seperti ini. Terus kayak ini gerakan mobil, yuk gerakan. Nah, lebar aja ya atas. Karena semakin kecil semakin ini ya. Yuk. Jadi kalau kita instruktur ya latihan ya, kita memberikan bimbingan. Jadi ya maksudnya itu loh. Nah seperti itu. Berapa lama Pak? Kalau di situ tidak dijelaskan berapa kalinya, palingnya 10 kali gitu aja. 10 kali 1, 2, 3, 4. Saya gitu. Coba aja nanti. Ya 10 kali bisa 3 set atau berapa gitu. Tergantung toleransi pasien. Karena agak berat ini kan. Oke lanjut yang selanjutnya adalah bending for a chair ya. Bending for a chair itu adalah stretching. Nah ini kalau ini kan Anda bisa tahu ya di sini Mas. Ya selanjutnya ini sangat mudah sekali. Ini istilahnya Anda bisa lakukan pada saat di kelas atau ini kalau duduk lama online dan sebagainya itu kan pegel ya. Ini stretching begini. Ini kalau saya bilang senam kantor ya. Coba ini agak maju ke depan, maju, ya. Jadi tidak sanden. Kalau sanden nanti kesulitan ya. Terus agak membuka, ya. Jadi membuka seperti ini, bergagak, buka. Nah, oke seperti ini agak depan aja. Oke baik. Kemudian cuma apa menyentuhkan ini, telapak tangan sampai dengan bungkuk. Nah, ini kan ulur ini kan, iya kan? Oke, cukup kembali. Enak banget ya. Kalau pengen terasa lagi apa? Maju lagi. Maju lebih terasa lagi. Yuk, nah lebih terasa nggak? Nah, seperti itu ya. Gampang ini. Oke. Terus yang terakhir, ini adalah sama itu. Wall squat. Wall squat itu wall itu dinding, squat jam, jongkok. Nah bedanya apa? Ini penguatan apa? Otot lutut, quadriceps. Nah ini main sini itu biasa saya lakukan karena pemodifikasinya lebih bagus untuk penguatan. Karena hamstringnya di strap, otot lututnya dikuatin. Nah ini kalau pada wall squat ini sama posisinya rata. Terus ini 10-15 di depan. Dua-duanya. Ya, oke baik. Rata dulu. Pastikan ini rata ya. Kemudian coba ya jongkok sampai 90. Ya, oke, tahan. Palingnya bukan 90 ya, sorry. Ini rata. Karena lomba masing-masing. Yuk, angkat. Tahan dulu 5 detik. Kalau kuat 10 detik. Setengah menit itu 5 detik. Setengah menit juga mas, salah. Yuk, tarik terus lagi. Jadi tetap nempel ya badan sama ini. Ya cukup ya. Oke, ini wall squat. Untuk yang wall squat itu artinya nggak boleh. Ya, dan jangan rapat gini, rapat ya nggak bisa. Cewek lah ini ya. Saya sama mesti yang gini. Ya. Oke, selebar bahu boleh. Ini malah stabil ya. Tapi jangan bergagah banget. Kuda-kuda ini namanya. Yang penting ini rata ya. Kalau rata, oke. Dan ini enak. Lututnya tidak sakit. Kalau rapat, ya juga sakit karena apa? Ini dempet ya. Paling yang gemuk. Gemuk dari sandal. Oke, sini. Yang terakhir ini ada namanya. Oke, sana. Oke, baik. Ini sama. Ini selebar bahu, benar ya. Nggak usah lebar-lebar. Yang penting stabil ini. Kemudian tangan di depan. Oke, kemudian jongkok. Jongkok sampai dengan ini. Ya.
Oke, baik. Bisa mungkin maksimal ya, kayak orang DAB. Angkat ke atas. Ya, squat jongkok ya. 5 detik. Ini double nih. Penguatan ini penguluran pada lumbar. Penguatan otot perut. Wah, ini 3 nih. Ini paling komplit. Ini kenapa begini, Pak? Ya cuma gini aja. Yang ini memang yang basic ya. Yang gini itu untuk penstabil badan. Bahu itu biar posturnya baik. Yes, itu yuk silakan di perpasangan, silakan untuk dicoba.